Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Ustazah Nila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PAI ya, tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, kita sebagai seorang anak soleh dan solehah, kita harus berbuat yang baik-baik, oke? Hati tentram dan berperilaku baik itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua mohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, implementasinya perilaku ikhlas dan memohon pertolongan kepada Allah sebagai cermin keimanan kita. Ikhlas adalah artinya itu bersih, lurus, dan suci. Ikhlas berarti mengerjakan suatu kebaikan dengan niat dan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Ikhlas dimulai dari niat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ibadah seseorang hanya yang dilaksanakan dengan niat ikhlas. Nabi Muhammad SAW menjelaskan pentingnya niat dalam tindakan dalam hadis yang artinya semua perbuatan tergantung dari niat dan balasan bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan jika semua perbuatan dimulai dari niatnya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan untuk manusia atas segala bentuk perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, berikut contoh perilaku ikhlas dalam sehari-hari. Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari Ustazah kelompokkan menjadi 4 bagian ya. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, ikhlas dalam memberi pertolongan. Dan yang keempat, ikhlas dan menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam pertemuan ini kita bahas satu persatu ya. Pertama, ikhlas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepada manusia yang mempunyai tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Oke? Dalam surah Al-An'am ayat 162 yang bunyi Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-hari, Alif selalu melakukan sholat tepat waktu. Setelah sholat, tidak lupa Alif berzikir dan berdoa kepada Allah. Dirinya juga tak lupa untuk membaca Al-Quran. Alif selalu menjalankan ibadah dengan khusyuk. Dia tahu menjalankan ibadah dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Alif akan disayang oleh Allah, orang tua, dan teman-teman. Selanjutnya, yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan tugas. Tugas menjadi salah satu tanggung jawab yang harus diselesaikan seseorang, dan tugas yang diberikan hendaknya bisa diselesaikan tepat dan ikhlas ya. Yang kedua, karena jika dilakukan dengan ikhlas maka termasuk juga perilaku terpuji.
Ini ada contoh ya, Pak Ahmad memberi tugas kepada siswanya untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku. Bisa mengerjakan tugas itu dengan baik dan ikhlas. Dia mengerjakan tugas tersebut tepat pada waktunya. Karena ikhlas mengerjakan tugas akan disayang oleh guru, oleh Allah, dan orang tua. Itu adalah contohnya. Nah, yang ketiga, ikhlas dalam memberi pertolongan. Ikhlas dalam memberi pertolongan di saat seorang lain membutuhkan bantuan, maka kita harus berusaha membantu orang tersebut dengan segala kemampuan yang kita miliki. Nah, ini berada dalam surah Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha azab wallahu ghaniyyun halim, yang artinya perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik daripada sedekah yang tinggi dan tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan perintah untuk berbuat dan berkata yang baik serta memberikan manfaat. Nah, hal itu bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang dilakukan, namun masih menyakiti orang lain. Jika kita menolong orang, harusnya berusaha menolong dengan ikhlas, maka Allah itu Maha melihat dan Allah memberikan pahala. Contoh ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, Ihsan melihat Aim terjatuh di dalam bak kelas. Ihsan langsung saja membantu Aim. Ihsan melakukan secara ikhlas. Aim berterima kasihlah kepada Ihsan karena sudah menolongnya. Dialah yang kesempatan saat Ihsan membutuhkan pertolongan, Aim pasti ada untuk memberi bantuan. Ihsan dan Aim sama-sama saling membantu satu sama lain. Saat berada dalam kesusahan, dia pun berusaha. Nah, mereka berdua menjadi teman yang baik. Ihsan dan Aim saling menyayangi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas kebaikan yang telah dilakukan Ihsan dan Aim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi terhadap anak-anak yang berbuat baik dan gemar menolong orang lain dengan ikhlas. Itu contoh dalam ikhlas yang memberi pertolongan. Selanjutnya, yang keempat, ikhlas menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah mempunyai sifat wajib iradab, yang artinya berkehendak karena tak ada satupun makhluk yang bisa mencegah kehendak yang Allah berikan. Allah memang berkehendak untuk memberi kebaikan kepada manusia, maka manusia tersebut akan memperoleh kebaikan sebaiknya jika Allah memberi kesulitan kepada manusia. Tentu manusia akan tetap kesulitan. Nah, contoh dalam perilaku tersebut adalah Aulia merasa kesulitan saat menghadapi pelajaran matematika. Nah, tapi saja Aulia putus asa untuk belajar matematika karena dia merasa susah dan tidak ada gunanya lagi. Akan tetapi, Aulia mencoba bersabar dan berdoa kepada Allah. Aulia juga berusaha bertanya kepada kakak dan teman-temannya. Aulia tidak putus asa, berusaha agar memberikan jalan memberikan kemudahan sehingga Aulia bisa menyelesaikan pembelajaran matematika tersebut. Nah, Aulia selalu ingin untuk membantu temannya yang kesulitan karena dirinya juga diberikan pertolongan oleh Allah melalui kakak dan teman-temannya yang telah memberi bantuan kepada Aulia. Nah, ini adalah contoh ikhlas menerima kehendak Allah Ta'ala. Selanjutnya kita ke poin B ya, tentang isti'anah. Apa sih itu? Memohon pertolongan hanya kepada Allah, tak ada yang lain selain Allah. Nah, isti'anah artinya meminta pertolongan itu, bantuan, pertolongan hanya kepada Allah dalam perkara dunia maupun akhirat. Nah, dalam Al-Fatihah ayat 5, dan tahu bunyinya? Iya karena berdua, iya karena stain. Artinya hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Dalam kehidupan setiap manusia pasti pernah mengalami kesulitan dong dan kesusahan. Kesulitan dan kesusahan itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah adalah sebaik-baik penolong dan kepadanya lah kita bergantung. Sesulit apapun cobaan dan kesusahan yang melanda, jangan sampai kita memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Menjadi 3 ya. Isti'anah yang pertama tentang ujian dan kesulitan datang hanya dari Allah. Yang kedua, Allah lah yang akan menghilangkan kesusahan tersebut. Dan yang ketiga, meminta tolong kepada Allah dengan sabar. Oke. Yaitu musibah dan kesusahan yang menimpa pada hakikatnya adalah ketetapan Allah dan atas izin Allah yang akan terjadi. Dalam surah At-Takabur ayat 11, ma'asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahqobah wallahu kulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, misalnya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Semua ujian dari Allah untuk menguji manusia. Siapa yang benar-benar jujur beriman hanya kepada Allah, dan mana yang didustakan imannya saat menghadapi ujian musibah, jangan sampai kita tergoda untuk mengambil jalan yang haram atau mengalihkan ibadah kepada sesembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah ujian dan kesulitan datang dari Allah. Yang kedua, Allah lah yang menghilangkan kesusahan. Nah, segala musibah dan cobaan itu hanya Allah yang akan menghilangkannya. Dalam surah Al-An'am ayat 17, wa in yamsakallahu bidurrin fala kashifa illa hu. Yang artinya, jika Allah menimpa suatu mudarat kepadamu, maka tidaklah yang dapat menghilangkan kecuali hanyalah Allah sendiri. Nah, untuk itu minta tolong hanyalah kepada Allah dari segala kesulitan, kesusahan. Orang yang meminta tolong kepada selain Allah adalah orang yang durhaka, kepada Allah. Jadi kita dilarang untuk meminta selain Allah atau berhala. Na'udzubillah min dzalik. Ketiga, yang terakhir yaitu meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan keikhlasan. Meminta tolong kepada Allah dengan jalan takwa kepadanya, yaitu dengan apa yang Allah perintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, serta menjauhi apa yang mereka larang. Nah, dalam sudah selesai, Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.